Selamat datang pemimpin perubahan masa depan calon peserta didik baru Angkatan 2020-2021 di SMK Sanjaya Muntilan. Hari ini kita akan mempelajari materi kepemimpinan untuk kegiatan MPLS secara daring oleh Teresia Ridarta Intan Permatasari, SPD. Itu adalah saya. Baik, di sini kita akan mempelajari yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tugas, tipe, syarat, apa itu OSIS, dan lain-lain. Kita mulai dari pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau biasa disebut leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sebagai suatu proses sosial kepemimpinan, meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Kita sering dengar ada pemimpin, ada bos. Nah, itu berbeda. Kalau pemimpin, berarti dia mau terjun langsung. Itu yang baik. Sedangkan bos, dia hanya bisa memerintah. Dia tidak mau merasakan susahnya bawahannya, susahnya orang yang mengikutinya, itu tidak mau. Itu bedanya antara pemimpin dan bos. Oke, kita lanjut ke materi tugas. Tugas pemimpin. Yang pertama, memahami kebutuhan-kebutuhan kelompok. Jelas, kalau pemimpin yang baik berarti dia harus bisa mengerti bagaimana karakter dari pengikutnya, karakter dari anggotanya, supaya tahu kebutuhannya itu apa. Yang kedua, bisa mengkoordinir. Yang dimaksud bisa mengkoordinir itu berarti bisa membagi, bisa membuat pengikutnya, membuat anggotanya itu aktif dan bergerak bersama-sama. Yang ketiga, menugaskan. Pemimpin memberikan tugas, tetapi juga harus menjadi contoh yang baik. Tidak hanya asal memberikan tugas, semuanya dikerjakan oleh bawahan, tidak. Tapi dia juga memikirkan baiknya seperti apa, ditugaskan seperti apa. Begitu ya. Selanjutnya, maaf saya balik ke tipe tugas. Selanjutnya, memutuskan. Biasanya di dalam suatu organisasi, itu ada banyak pendapat, ada banyak masukan. Nah, pemimpin disinilah yang memutuskan mana yang baik untuk semuanya, bukan mana yang baik untuk pemimpin saja. Dan mengambil tindakan, harus bisa mengambil tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Harus bisa mengambil tindakan yang tepat, yang berguna, yang baik, yang seharusnya memang harus dipilih oleh pemimpin dan baik untuk organisasi masing-masing. Kita lanjut ke tipe. Tipe kepemimpinan ada otoriter, demokratis, dan bebas. Otoriter. Sering kita bilang, oh otoriter tuh orangnya otoriter. Nah, di sini ada ciri-ciri pemimpin yang otoriter. Yang pertama, menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak. Dia nggak mau menerima masukan dari orang lain. Jadi, pemikirannya A, ya harus dilaksanakan A. Yang kedua, pengikut atau anggotanya tidak diajak untuk merumuskan tujuan kelompok. Jadi bikin kelompok, tujuannya mau apa? Ya sudah, yang jelas kamu ngikutin saya yang menjadi pemimpinnya, tujuannya saya yang menentukan. Itu yang dimaksud pemimpin otoriter. Ciri yang terakhir, pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi. Ini seperti layaknya bos, begitulah pemimpin otoriter. Lanjut ke pemimpin demokratis. Kita sering mendengar ya, demokratis, oh itu berarti kita mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suara. Nah, di sini pemimpin yang demokratis. Ciri-cirinya, yang pertama merumuskan tujuan secara kelompok, itu tujuan kelompoknya secara musyawarah atau mufakat. Semua diajaki untuk gabung, pendapatnya apa, oh nanti yang dipilih apa, semua anggota diajak untuk berpikir bersama. Yang kedua, pemimpin secara aktif memberikan saran kepada pengikut atau anggotanya. Jadi tidak hanya pasif, oh ya seperti itu, bukan. Tapi juga dia ada saran, tapi dia juga mau menerima masukan. Jadi ada kritik positif dari pemimpin maupun pengikutnya. Yang terakhir, aktif mengikuti kegiatan kelompok. Seperti yang Ibu bilang tadi, tidak hanya menunjuk terus dia leha-leha, tidak, tetapi harus aktif mengikuti kegiatan kelompoknya. Oke, lanjut ke ciri pemimpin yang bebas. Bebas, pemimpin menjalankan perannya secara pasif.
Yang kedua, menentukan tujuan sepenuhnya diserahkan kepada kelompok. Luweh-luweh, yang jelas karena bebas itu tadi. Jadi mau seperti apa ya monggo, dia hanya sebagai nama seorang pemimpin. Yang ketiga, pemimpin berada di tengah-tengah kelompok namun hanya berperan sebagai penonton. Bukan aktif di dalamnya tapi hanya ya sudah, kalian jalan, saya cuma menjadi namanya sebagai pemimpin. Begitu ya. Kita lanjut ke syarat menjadi pemimpin. Nggak mudah menjadi pemimpin itu. Yang pertama, ketika kamu ingin menjadi pemimpin, itu harus memberi kesenangan dalam jasmani. Jadi ya supaya semua anggotanya itu nanti bisa senang dalam bekerja dan lain-lain, kamu harus memberikan kesenangan dalam jasmani. Yang kedua, menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum. Ilmumu harus lebih ketimbang yang lainnya, supaya ketika nanti ada percekcokan dan lain-lain, oh kamu bisa menangani dengan bagaimana cara kamu punya bakat untuk menangani masalah-masalah itu seperti apa. Nah, itu adalah pemimpinnya. Yang ketiga, menggerakkan bawahan untuk bekerja bersama. Jadi kamu seorang pemimpin itu harus bisa bekerjanya ngajakin semuanya untuk bekerja bersama-sama, tidak hanya satu orang yang diajak bekerja, tapi semua bisa bekerja, semua bisa merasakan capeknya bersama, bisa merasakan senangnya bersama-sama. Itu adalah syarat menjadi pemimpin. Yang keempat, memberikan kesenangan rohaniah. Tadi jasmani sudah, sekarang rohaninya. Jadi semuanya harus dapat gitu. Walaupun mungkin tidak full menjadi kesenangan di masing-masing kelompok, masing-masing individu, masing-masing orang, tapi setidaknya ada yang menyenangkan untuk mereka supaya mereka tetap mau di dalam organisasi tersebut. Yang berikutnya, turut serta merasakan kesukaran pengikutnya. Ini yang tadi Ibu bilang, kalau pemimpin itu ya dia mau terjun langsung, bukan dia hanya sebagai bos yang menyuruh-nyuruh seperti itu ya. Selanjutnya, menunjukkan sikap yang patut dihormati. Gimana sih sikap yang patut dihormati itu? Ketika kamu pengen dihormati, berarti kamu harus menghormati orang lain dulu. Ketika kamu pengen dihargai, berarti kamu harus menghargai orang lain dulu. Kamu harus, jangan, oh dia nggak menghargai saya nggak mau menghargai dia. Enggak, tapi seorang pemimpin, dia menginjak-injak saya seperti apapun, saya berperilaku sebaik-baiknya, semaksimal yang saya bisa. Supaya orang yang membenci saya berubah menjadi mencintai saya. Itulah pemimpin yang sejati. Yang berikutnya, pandai dan terampil. Kalau kamu pandai, kamu terampil, bawahanmu yang mengikuti kamu itu pasti akan senang. Oh dia pandai kayak begini-begini, saya mengikutinya karena itu. Oh dia pandai begini, jadi dia bisa membela ketika nanti kelompoknya ada percecokan, organisasinya ada percecokan, dia ngerti. Oh kalau kayak gini-gini penyelesaiannya seperti ini, terampilnya harus seperti apa, itu pemimpin itu harus tahu. Yang terakhir, sifat memberikan semangat kepada pengikut. Jadi kalau jadi pemimpin jangan yang selalu mengeluh dan lain-lain, itu enggak. Tapi ketika teman-temannya capek dan ini, dia selalu semangat. Dia menyemangati teman-temannya supaya yuk kita kerja sama-sama, yuk kita selesaikan bersama-sama. Begitu ya. Kita lanjut ke OSIS. Nah, OSIS, mungkin semua sudah tahu, oh OSIS itu adalah singkatan organisasi siswa intrasekolah. Ternyata itu ada dasar hukumnya. Ini kita lihat. Dasar hukumnya, yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Bisa dibaca, bisa di-searching apa itu isinya. Di OSIS ini juga ada jenis pembinaan. Kita buka. Yang pertama, pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, enggak semata-mata kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi contoh dari teman-temanmu, tapi iman dan takwamu kepada Tuhan itu tipis. Jadi, udah enggak pernah beribadah, omongannya juga ngalor ngidul, tidak bertata, itu bukan calon pemimpin yang baik. Berikutnya ada pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Itu jelas seorang pemimpin harus punya ini ya. Selanjutnya,
pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, wawasan kebangsaan dan bela negara, berarti kamu harus tahu nih, karena kita kan orang Indonesia. Oh, kita bukan ke barat-baratan, bukan ke timur-timuran, tapi ya udah Indonesia. Jangan ikut ke barat-baratan, jangan ikut ke timur-timuran, karena semuanya punya budaya masing-masing. Kamu Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Berbeda-beda, kita di Sanjaya juga beda-beda. Ada yang agamanya beda, suku rasnya juga beda, segala bentuk kulitnya pun berbeda-beda. Nah, di sini kamu harus ada yang rasa bela negaranya, rasa cinta terhadap tanah air. Oh, kamu menerima dengan adanya perbedaan itu dengan dasarnya adalah Pancasila. Selanjutnya, pembinaan prestasi akademik, seni, olahraga atau sesuai dengan minat dan bakat. Jadi di OSIS pasti akan ada pembinaan prestasi akademik, dan bukan hanya yang diunggulkan sebagai akademik, tapi karena kita juga di sekolah menengah kejuruan, berarti skillmu juga diutamakan. Bagaimana kamu bisa mengasah kemampuanmu di sini, dimaksimalkan. Jangan menjadi orang yang nanggung lek keset, nanggung lek pinter, enggak. Kalau keset jangan yang terus keset gitu, enggak ya. Jadi jadilah orang yang totalitas. Kamu bisanya di sini, ya totalitaskan ke situ. Kamu bisanya di sini, ya totalitaskan ke situ. Silakan kamu totalitaskan di mana kamu minatnya di mana, tapi tetap semua harus berjalan beriringan. Semua harus berjalan saling mendukung satu sama lainnya. Jangan sampai, oh saya cuma suka olahraga, pelajaran yang lain enggak. Jadi saya enggak mau belajar di kelas. Oh, salah. Kamu suka olahraga, silahkan kamu getulkan olahraga. Tapi ingat, jangan sampai tidak berjalan beriring. Olahraga oke, difullkan. Siapa tahu nanti kamu bisa ikut olimpiade olahraga, atau kamu bisa ikut Asia Games mungkin. Nah, seperti itu ya. Dan akademik tetap harus nomor 1 juga. Tuh. Selanjutnya, pembinaan demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Jadi umum, kamu bisa berpendapat. Dan yang susah di zaman sekarang, anak itu tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Ibu harap untuk kalian semua bisa dan berani mengungkapkan pendapat kalian. Jangan sampai kalian takut-takut. Oh, saya takut, padahal saya pengennya gini, tapi saya 4-4. Oh, tidak. Silahkan kamu mengeluarkan apa pendapatmu, tapi dengan porsi yang sesuai. Oh, saya pengennya tiap hari libur. Nah, itu bukan mencerminkan siswa ya. Jadi, oh, boleh enggak seperti ini, ada seperti ini. Oh, kalau misalnya nanti disetujui, ya puji Tuhan. Kalau misal tidak, ya kembali lagi, kita harus adanya demokrasi itu. Mana yang terbaik untuk semuanya? Semua boleh berpendapat, tapi kita tetap pilih mana yang terbaik untuk semuanya. Tidak hanya terbaik untuk kamu, untuk dia, atau untuk siapa, gitu ya. Lanjut, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Jelas, apalagi kita di SMK, kewirausahaan itu penting. Kamu belajar berwirausaha itu, kalau kamu sudah masuk SMK, berarti sejak kelas 10 kamu harus berani menawarkan produk, berani bertemu dengan orang lain, berani berbicara di depan umum. Itu adalah keterampilan dan kreativitas yang nantinya kamu akan mengasah kewirausahaanmu. Misal, simple, kamu mencari dana untuk suatu kegiatan, kamu menawarkan barang yang kamu jual ke, misal ke guru-guru atau ke luar area sekolah. Itu sudah terampil, itu kreativitasmu, dan kamu juga berwirausaha di situ. Lanjut, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Jelas kita akan memprioritaskan keselamatan dan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi kalian. Dan di era pandemi ini, Ibu harapkan semua keluar rumah, tidak hanya semua ketika ke sekolah, tapi semua ketika keluar rumah silakan menggunakan masker. Jangan sampai kamu keluar rumah blank, nggak ada masker, nggak pakai masker, pakai motor nggak bawa helm, ya itu kamu nggak safety banget. Karena musim kayak gini, silahkan kamu bawa hand sanitizer,
bawa tisu kering, tisu basah, dan pakailah masker. Semisal Bu saya nggak punya hand sanitizer, minimal adalah masker dan rajinlah cuci tangan gitu ya. Pembinaan sastra dan budaya. Di sini sastra dan budaya berarti kamu harus ada pembinaan mengenai itu, mengerti budaya kita seperti apa, sopan santun. Yang utama itu adalah sopan santun. Kamu belajar harus, berarti kamu berpendidikan harus punya sopan santun, attitude-mu harus baik. Lanjut. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Kita jangan sampai buta dengan perkembangan zaman, jangan gaptek, gagal teknologi, gagap teknologi dan lain-lain. Itu jangan sampai kita seperti itu. Mungkin awalnya nggak tahu nih gimana, PowerPoint itu apa, bikin video itu apa, YouTube itu seperti apa. Nggak masalah awalnya kita nggak tahu, kita belajar. Jangan menertawakan orang yang tidak tahu. Karena ketika kamu menertawakan orang yang tidak tahu, itu akan ada orang yang minder. Jangan sampai kamu menjadi orang yang penghambat perkembangan mereka. Tapi ketika ada teman yang tidak tahu dan kamu tahu, silahkan kamu berbagi ilmu. Supaya kita semua bersama-sama bisa berkembang. Jadi kita bisa, ayo sama-sama. Kita mau belajar ya ayo sama-sama. Tapi kalau kita mau malas-malasan, jangan ajak-ajak saya. Gitu. Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah ini nih, Indonesia, jadi bukan berarti saya menomorduakan bahasa Indonesia, itu tidak, tetapi ayo, karena ketika kamu ada di pemesinan itu alat-alatnya itu kan pasti berbahasa Inggris. Turn on, turn off, ini harus diputar, ini harus dimatikan, power, off, on, dan lain-lain. Itu semua ada di situ. Mesin-mesin itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada yang giling lah, gires lah, itu kan nggak ada. Jadi kamu belajar dari sini, komunikasilah dalam bahasa Inggris. Sitik-sitik, dikit-dikit nggak apa-apa. Yang jelas jangan malu mengucapkan salah. Misal one bacanya one, itu ya mungkin ada yang memperbaiki, bacanya bukan begitu, bacanya one, pelan-pelan. Kamu kalau mengajari teman-temanmu dan lain-lain itu pelan-pelan. Yang jelas kita belajar bersama-sama, kita sama-sama, jangan saling menjatuhkan satu sama lainnya, bikin malu temennya itu di depan guru. Kalau misalnya lelucon biasa nggak apa-apa, tapi kalau sampai menyakiti temannya, apalagi bully temannya, jangan sampai ya. Oke. Jadi kita itu tadi jenis pembinaan. Sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan dari OSIS itu mengasah kematangan intelektual. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan daya inovasi serta rasa percaya diri. Kamu harus pede. Seperti yang Ibu bilang tadi, pede, kreativitas, itu nanti kamu akan bisa berwirausaha. Sekarang kuncinya orang bisa berwirausaha, kuncinya orang dapat kerja itu pinter ngomongnya dulu kok, dan skillnya. Bukan cuma, kamu hafalan nih kayak gini. Itu nomor sekian. Kalau sekarang kamu pinter ngomong, itu sudah kamu cocok nih nanti jadi apa-apa seperti itu. Jadi beranikanlah untuk pintar ngomong dan skillmu. Yang kedua, menyalurkan minat dan bakat. Jelas. Yang terakhir, menumbuhkan rasa kesetia kawanan dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti Ibu bilang tadi, ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng, itu adalah kesetia kawanan. Struktur organisasi di OSIS. Ada pembina. Pembina itu adalah kepala sekolah. Ini yang bertanggung jawab untuk semuanya di OSIS itu adalah kepala sekolah. Dan di situ ada juga wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan itu ya nantinya akan membimbing kalian para organisasi. Kalau siswa di luar OSIS, grup OSIS itu sebetulnya sudah anggota semuanya. Tapi tim yang di OSIS itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggotanya itu berarti yang di luar ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi itu menjadi siswa-siswi di luar tim OSIS. Biasanya OSIS itu ya udah hanya itu tim OSIS, bukan, kita semua itu OSIS. Karena organisasi siswa intrasekolah semua itu OSIS. Kamu mau dilantik atau tidak menjadi tim OSIS, kamu adalah anggota OSIS.
Jangan sampai pikiran OSIS, oh ya OSIS ya hanya mereka bersekian itu yang OSIS. Bukan, kamu pun OSIS, tapi kamu adalah anggota. Ketika kamu tidak menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan sesi-sesi lainnya, itu kamu menjadi anggotanya. Bukan kamu pasrah OSIS ya udah mereka. Itu saja mungkin informasi dari Bu Intan mengenai kepemimpinan. Ibu harap kalian tambah mumet, enggak ya? Semoga kalian bisa tambah informasi. Ketika nanti ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ke Bu Intan. Kita akan ada konsultasi di hari Senin sesuai jam dan jadwal kalian. Jadi akan ada jadwal terlampirnya ya untuk kalian masing-masing. Jadi tolong dicermati. Oh kamu kelompok berapa? Silahkan datang tepat waktu. Kalau misalnya mau datang lebih awal, hanya diperbolehkan 10 menit sebelum jadwalmu. Tidak diperbolehkan 1 jam sebelum jadwalmu. Karena kita menghindari banyak kerumunan di area sekolah. Jadi kamu dan aku, kita itu harus saling menjaga satu sama lain, hindari corona atau COVID-19. Oke, sebelum Ibu tutup, ada lain-lainnya nih. Sebagai bentuk kehadiran dari materi hari ini, Ibu harap setiap anak berkenan mengisi link. Diingat ya. Linknya https://bit.ly/MPLS-nya huruf besar kepemimpinan Intan. Itu. Setelah kamu mengisi itu, kamu juga harus mengisi ke alamat https://bit.ly/data diri MPLS. Jadi kamu ada 2 nih. Nah, nanti di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian menyenangkan, tetap jaga kesehatan, lindungi kamu dan aku. Kita saling menjaga satu sama lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Salam sejahtera. SMK Sanjaya, andalanku.